Tiba-tiba, kepala berdarah jatuh dari langit. Mayat tanpa kepala masih berdiri, mengguncang semua anggota Hall of Souls. "Siapa kalian? Ini wilayah Hall of Souls," seru seorang pria berpangkat tinggi, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dua sosok perlahan muncul, Xiaoyan dan Sun Er. Tatapan dingin Xiaoyan menusuk. Anggota Hall of Souls bahkan sudah sejauh ini, gumamnya dingin. Pria itu segera panik. Tanpa bicara, ia mundur ratusan langkah lalu berteriak. Kabur. Seluruh pasukannya panik dan melarikan diri. Namun terlambat. Xiaoyan menekan udara. Riak tak terlihat menyapu medan. Seketika, kepala-kepala musuh terlepas dan darah menyembur ke langit. Tanah berubah merah. Kelompok Komandan Liu terpaku, ngeri, sekaligus kagum. "Terima kasih telah menyelamatkan kami, Elder. Kami dari unit Xuan, aliansi luar Sky Mansion." Komandan Liu membungkuk hormat. Kekuatan Xiaoyan jelas melampaui apapun yang mereka kenal. Xiaoyan melempar botol pil. "Bagikan." Yang sekarat masih bisa selamat. Liu gemetar. Pil tingkat tinggi seperti ini bahkan melebihi nilai seluruh unit mereka. Namun, mereka segera patuh. Setelah turun ke tanah, Xiaoyan berkata, "Ceritakan apa yang terjadi setelah alam api iblis tertutup." Liu menjelaskan semua yang ia tahu tentang 2 tahun terakhir. Xiaoyan terkejut saat mendengar kabar lenyapnya klan Shi, mirip dengan hilangnya klan Ling. Sun Er pun tampak serius. Perang antara Sky Mansion dan Hall of Souls makin parah. Bahkan 3 klan kuno kini membentuk aliansi, tambah Liu. "Kau tahu lokasi aula cabang Hall of Souls terdekat?" tanya Xiaoyan tiba-tiba. "Ada satu di dekat sini, dijaga oleh elit Dou Sheng dari klan Hun," jawab Liu tertegun. "Berapa bintangnya?" "1 bintang, bawa aku ke sana." Semua langsung terdiam. Itu lokasi yang ditakuti semua pasukan Sky Mansion. Namun sebelum ada yang bisa menolak, Xiaoyan menyentuh bahu Liu, dan mereka bertiga menghilang ke dalam fluktuasi ruang. "Sudah tamat kita," desah salah satu anggota unit. Namun hanya dalam 10 menit, Xiaoyan dan 2 lainnya muncul kembali utuh. Semua menyerbu menyambut mereka. "Komandan, apa yang terjadi? Apakah Dou Sheng itu tidak ada?" Liu berdiri diam sejenak, lalu menjawab, "Aula cabang itu sudah tiada. Shen Hunqing juga sudah lenyap." Semua terpaku, tidak percaya. Satu kalimat dari Xiaoyan menghapus eksistensi Hall of Souls di wilayah itu. "Ayo pergi," kata Xiaoyan sambil berjalan menjauh di udara. "Sampaikan ke pengelola wilayah. Mulai sekarang, kalian adalah anggota kelas D dari aliansi Istana Langit Dalam." Semua tubuh bergetar. Kelas D itu pangkat tinggi dalam struktur aliansi. Biasanya mereka hanya pantas di kelas Huang. "Elder, siapa nama Anda?" tanya Liu sambil berlutut. "Beritahu mereka bahwa Xiaoyan yang meminta kalian datang." Suara lembut itu menghilang bersama angin. Semua terdiam, hingga seseorang akhirnya berbisik, gemetar. "Ketua aliansi junior, dia masih hidup. Xiaoyan, klan Gu pasti terguncang karena lenyapnya klan Shi." "Aku harus kembali," ucap Sun Er lembut. Xiaoyan memandangi langit barat laut, hatinya tersentuh. Ia tahu, hilangnya Sun Er selama 2 tahun pasti membawa gejolak besar bagi klan Gu. "Sun Er, aku akan menyusul. Aku telah berjanji akan datang untuk melamarmu." Ia mengepalkan tangan, seolah meraih sosok Sun Er yang telah menghilang. Tapi segera menarik kembali emosinya. Perjalanannya belakangan ini membuka matanya. Perang antara Sky Mansion dan Hall of Souls sudah mencapai titik tak bisa kembali. Pembantaian terjadi di kedua pihak. Perdamaian sudah mustahil. 2 harimau tak bisa berbagi satu gunung. Hall of Souls memang menderita, tapi mereka takkan tinggal diam. Di balik mereka ada klan Hun. Mereka takkan membiarkan hall itu dihancurkan begitu saja. Nyala api berkedip di matanya, berubah menjadi dingin dan tajam. "Kalian hampir melenyapkan klan Xiaoku. Sekarang, waktunya membayar darah dengan darah." Tubuhnya lenyap dalam fluktuasi spasial. Di pavilion bintang jatuh, markas besar Sky Mansion Alliance telah tumbuh pesat.
Faksi-faksi lama perlahan melebur menjadi satu. Para murid mulai menyebut diri mereka sebagai bagian dari Sky Mansion. Semua menyadari bahwa bersatu adalah satu-satunya jalan menghadapi Hall of Souls. Di sebuah aula agung, Feng Zunze melaporkan, aliansi telah bentrok dengan Hall of Souls 43 kali bulan ini. 3 diantaranya skala besar. Kami menang, tapi korban tak sedikit. Yao Lao yang duduk di kursi pemimpin mengangguk pelan. Aura kekuatannya semakin tajam, tapi usia dan beban tanggung jawab jelas tampak di wajahnya. Namun, kami mendapat kabar, Hall of Souls mulai kehilangan kesabaran. Klan Hun akan mengirim bantuan. Aula hening. Semua menunggu nama itu. Hun Qianmo, bintang 6 Dou Sheng. Konon, ia pernah ikut membunuh Xiao Xuan. Kejutan besar menyapu ruangan. Di sudut aula, Xiao Chen leluhur klan Xiao perlahan berkata, Hun Qianbai. Ruangan langsung membeku. Fluktuasi spasial samar mengelilingi tubuhnya. Hatinya jelas bergejolak. Kenapa klan Hun mengirim monster selevel itu? Tanya leluhur Huoyun geram. Dan kenapa juga tidak ada bantuan dari klan Gu? Karena keempat klan kuno kini saling mencurigai. Mereka takut bernasib seperti klan Ling dan Shi, jawab tetua pertama Menara Pil. Jika Hun Qianmo benar-benar turun tangan, kita harus mengundang leluhur untuk melawannya. Tapi saat itu, Hall of Souls cukup mengirim kepala mereka atau Hun Mo untuk menahan Xiao Chen. Sisanya bisa menyerbu kita. Semua diam. Mereka tahu ini bencana. Yao Lao akhirnya bicara. Saya, Xiao Yisan dan King Lin mungkin bisa menahan kepala aula jiwa. Namun, tetua Menara Pil menggeleng. Itu tak cukup. Jika elit Dou Sheng mereka bebas, kita akan hancur. Kalau saja Ziyan masih bersama kita, gumam seseorang. Tapi naga Void kuno masih belum selesai, dan Ziyan harus tetap di Pulau Naga Timur. Keheningan menyelimuti aula. Semua sadar, badai besar sedang mendekat. Tetua pertama Menara Pil akhirnya berdiri, hendak mengatakan sesuatu, tapi suara tawa tajam memotongnya. Serahkan dia padaku, semua menoleh. Xiao Chen membuka mata. Senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin. Tawa tiba-tiba menggema di aula besar, membuat keheningan menyelimuti ruangan. Tatapan semua orang serempak beralih ke pintu masuk, di mana cahaya matahari menyinari sosok kurus yang perlahan berjalan masuk. Xiao Yan, Feng Zunze, leluhur Huoyun, dan yang lain terguncang. Wajah mereka tak percaya. Beberapa petinggi yang belum pernah bertemu langsung pun mengenal namanya. Dia bukan hanya murid Yao Lao. Xiao Yan adalah jiwa dari Sky Mansion. Dou Qi Yao Lao meledak karena gejolak hatinya, menghancurkan kursi yang didudukinya. Tapi dia mengabaikannya. Mata tuanya berkaca-kaca. Selama 2 tahun, dia terus mengkhawatirkan murid yang paling ia sayangi. Xiao Yan berdiri di hadapannya. Mereka saling menatap. Guru, saya kembali, ucap Xiao Yan pelan. Yao Lao tersenyum, menepuk bahunya berulang kali. Bagus, bagus kau kembali, leluhur Huoyun tertawa. Sudah kubilang dia tak akan mati semudah itu. Tetua pertama dari Menara Pil ikut tertawa. Dengan kembalinya ketua aliansi junior, beban kita akan jauh berkurang. Xiao Chen yang diam di sudut berkata, dengan kekuatannya sekarang, dia bisa menghadapi kepala Hall of Souls sendirian. Semua terdiam kaget. Yao Lao menatap tajam. Kau telah menaklukkan api teratai iblis. Xiao Yan menyeringai. Aku hanya beruntung. Hening sejenak, lalu napas terkejut terdengar. Tak ada yang menyangka nyala api yang bahkan leluhur terdahulu tak mampu jinakan, berhasil dikuasai Xiao Yan. Luar biasa, seru Yao Lao. Wajahnya berseri. Dengan itu, kamu bisa melawan pemimpin Hall of Souls. Tetua pertama mengangguk puas. Kemenangan ada di depan mata. Semua orang di aula berdiri hormat dan memuji. Meski mereka adalah petinggi aliansi, mereka tahu betul Sky Mansion dibangun oleh Xiao Yan. Yao Lao hanya mengelola.
Tapi fondasi dan kekuatan sebenarnya berada pada Xiaoyan. Xiaoyan tetap tenang, membalas sapaan mereka dengan hangat. Senyumnya membuat hati yang tegang jadi damai. Masalah hari ini selesai, semua bersiaplah. Jika Hall of Souls ingin perang besar, kita akan menyambutnya dengan kekuatan penuh. Dimengerti, jawab mereka serempak. Aura perang memenuhi aula. Konflik 2 tahun ini akan segera mencapai klimaks. Pertempuran penentu takdir Central Plains. Usai rapat, Xiaoyan berbincang hangat dengan Yao Lao, lalu kembali ke halamannya yang sunyi, tempat yang sudah 2 tahun ia tinggalkan. Xiao Xiao berlari riang dan langsung melompat ke pelukannya. Sudah besar juga kau, gumam Xiaoyan sambil memeluk putrinya dengan penuh kasih. Dia menunggumu begitu lama, ucap suara lembut. Xiao Yisan berdiri tak jauh, tersenyum hangat dalam jubah resminya. Xiaoyan menatapnya. Kau sudah Dousheng. Xiao Yisan mengangguk sambil tersenyum. Berkat darah esensi iblis itu. Tapi Cailin belum keluar dari musim semi tenang. Kami tak bisa menjangkaunya, meski kami sering memantau dari wilayah suku Python. Xiaoyan mengerutkan dahi. 3 tahun di dasar musim semi, mungkinkah dia ada di bagian terdalam? Energi gelap di kedalaman itu bahkan membuatnya gentar. Tapi bagi Python menelan langit 7 warna seperti Cailin, mungkin justru itulah pertemuan besarnya. Aku harus segera ke sana setelah urusan Hall of Souls ini selesai. Xiaoyan menarik napas panjang. Untuk sekarang, dia harus fokus, menyelesaikan perang, baru bisa menyelamatkan wanita yang dicintainya. Kembalinya Xiaoyan ke Sky Mansion Alliance menyebar secepat kilat. Dalam sehari, seluruh wilayah aliansi gempar. Bagi banyak murid, kehadirannya seperti dewa yang turun saat keputusasaan memuncak. Sekali lagi, dia membalikan keadaan dan mengangkat moral. Selama 2 tahun tanpa dirinya, meski Yao Lao memimpin dan aliansi tetap bertahan melawan Hall of Souls, bayang-bayang ketidakpastian menggantung di antara para tetua. Namun, semua itu sirna sejak Xiaoyan kembali. Di bawah kepemimpinannya, kekuatan tempur aliansi terasa pulih dan solid kembali. Menariknya, Hall of Souls memilih diam. Bahkan penghancuran cabang mereka oleh Xiaoyan tidak dibahas. Namun eselon atas Sky Mansion tahu, ini bukan akhir, ini ketenangan sebelum badai. Selama 5 hari, kedua kubu saling mengamati, menghindari konflik langsung. Seluruh Central Plains tegang. Semua tahu, saat para ahli puncak turun ke medan, pertarungan penentuan akan dimulai, dan pemenangnya akan menjadi penguasa Central Plains. Sementara itu, Xiaoyan menikmati hari-hari damai bersama putrinya, Xiao Xiao. Dia menyadari telah melewatkan 2 tahun masa tumbuh putrinya. Sekarang, Xiao Xiao tumbuh menjadi remaja dengan kekuatan luar biasa dan kecantikan menakjubkan. Bahkan leluhur dingin seperti Xiao Chen bersikap hangat padanya, hingga menyerahkan semua ilmunya. Selama masa tenangnya, Xiaoyan juga berbincang dengan King Lin, yang kini telah mencapai bintang 1 Dousheng, dan Tian Hua Zunjie yang hampir mencapai Ban Sheng. Xiaoyan merasa terharu atas hubungan mereka yang terus bertahan. Dalam hati, ia bersumpah akan membantu Tian Hua Zunjie menembus batas terakhir itu, walau sulit. Namun, hari-hari damai itu segera berakhir. Pada hari ke-7 keheningan antara 2 kubu, sebuah surat tantangan berwarna darah dikirim langsung ke Sky Mansion. Di bawah paviliun batu, Xiaoyan berdiri bersama Yao Lao dan Xiao Chen. Di hadapan mereka, surat merah darah mengeluarkan bau besi yang menusuk. Aula jiwa akhirnya tak bisa menahan diri, ucap Yao Lao datar. Target mereka jelas, tambah Xiao Chen. Mereka ingin memukul semangat kita. Jika Xiaoyan kalah, moral aliansi runtuh. Xiaoyan tak banyak bicara. Ia menjentikan jarinya, membuka surat itu. Uap darah membentuk kata-kata di udara. Sky Mansion, Xiaoyan. Kita bertarung sampai mati, di Gunung Jatuh, 3 hari dari sekarang.
Perbatasan berdarah antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion kembali menjadi pusat perhatian dunia. Dulu medan perang legendaris, kini akan menjadi saksi pertarungan penentuan antara dua kekuatan terbesar di Central Plains. Hanya dalam 3 hari setelah surat tantangan dikirimkan, gelombang manusia membanjiri pegunungan jatuh dari faksi besar hingga tetua kuno. Semua menanti pertarungan yang akan mengubah keseimbangan dunia. Begitu banyak yang datang, hingga binatang ajaib penghuni pegunungan melarikan diri dari rumah mereka. Tiba hari keempat, langit cerah, tapi atmosfer mendidih. Gunung jatuh, puncak tertinggi dan paling megah, menjadi titik benturan. Meski ramai, tak satu pun berani menyentuh tanah suci itu. Bahkan iblis tua kelas atas hanya mengambang di udara, berjaga ribuan kaki dari puncak. Saat matahari mencapai titik tertinggi, pilar cahaya yang terpancar dari puncak gunung jatuh menyatu dengan langit, menggetarkan hati semua yang melihat. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya terdistorsi. Terowongan spasial terbuka dan kabut hitam menyapu dunia. Hall of Souls telah tiba. 7 Dousheng muncul dari kabut. Di depan, kepala aula jiwa dan Pak Tua Hunmo. Aura menakutkan mereka, membuat udara menjadi dingin meski matahari bersinar terang. Beberapa sekte besar yang menonton dari kejauhan terdiam. Mereka sadar tidak ada kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengan dominasi Hall of Souls, kecuali satu. Dan saat itu, sebuah suara tawa membelah langit. 10 sosok muncul di sisi lain gunung jatuh, membalikan suhu dan aura sekitarnya. Sosok-sosok itu adalah puncak kekuatan aliansi Sky Mansion. 10 Dousheng, termasuk Qinglin, leluhur Huoyun, Peri Qinghua, dan Dousheng baru yang direkrut oleh Yao Lao. Seluruh gunung bergemuruh oleh keterkejutan. Aliansi Sky Mansion ternyata telah tumbuh menjadi kekuatan setara klan kuno. Namun, ketegangan memuncak saat kepala Hall of Souls dan Xiaoyan bertukar tatapan. "Kamu masih hidup, terima kasih atas perhatiannya," jawab Xiaoyan dengan senyum tipis. 2 generasi kekuatan bertemu. Dulu, Xiaoyan hanyalah semut di hadapan penguasa dunia ini. Tapi sekarang, ia berdiri sejajar. Kepala Hall of Souls menatap tajam dan berkata, "Api iblis ada padamu." Xiaoyan tak menjawab. Diamnya menjadi jawaban. Lalu suara menggelegar itu datang. "Klan Xiao melahirkan sosok sepertimu. Tapi jika kami bisa membunuh Xiao Xuan pertama, kami juga bisa membunuh Xiao Xuan kedua." Sorot mata Xiaoyan menjadi tajam dan dingin. Aliansi Sky Mansion hanya punya satu kesempatan. Beranikah kau bertaruh? Aura menakutkan dari kepala Hall of Souls meledak, disertai serangan spiritual tajam yang menyapu dunia. Namun, Xiaoyan melangkah maju, tubuhnya tenang, berdiri kokoh seperti gunung. "Baiklah," jawabnya datar namun menggema. "Aku terima." Kilatan tajam melintas di mata kepala Hall of Souls. Saat Xiaoyan menyatakan tantangannya, udara mendadak tegang. Pertempuran besar akan segera dimulai. "Ini saatnya mengakhiri semuanya," gumam Xiaoyan. Dendam bertahun-tahun terhadap Hall of Souls yang menghancurkan klannya dan menculik ayahnya membara di dalam hatinya. Pak Tua Hunmo tertawa dingin. Kepala Hall of Souls menjawab datar 3 ronde. Masing-masing kirim 3 orang. Yang menang 2 kali, menang mutlak. Xiaoyan tersenyum tipis. Jika kita benar-benar perang besar, klan Hun pasti juga rugi besar. Ia paham pertempuran ini bukan sekadar kekuatan, tapi simbol dominasi. Anda boleh memilih 2 pertama. Kepala Hall of Souls memberi isyarat. "Biarkan aku yang pertama." Pak Tua Hunmo maju, memancarkan kekuatan ganas. Namun sebelum serangannya mencapai Xiaoyan, seseorang menahan dari depan. "Masih licik seperti biasa, klan Hun," ujar Xiao Chen dingin. Tanah di bawah kakinya retak, kekuatan Hunmo hancur. "Blood Axe, Xiao Chen,"
Gumam Hunmo muram. Kalian tak pantas menyebut nama kepala klan. Xiao Chen memancarkan niat membunuh yang dingin. Kemudian, sosok tua menyeramkan muncul tanpa suara. Matanya tajam seperti bisa menembus jiwa. Hun Qianma, Xiao Chen menggertakkan gigi. Kau masih hidup, nama ini mengguncang banyak tetua dan dousheng di sana. Lelaki tua ini adalah legenda klan Hun yang menakutkan. Klan Xiao sudah sekarat. Itu fakta, ejek Hun Qianmo. Xiao Chen tak tahan lagi. Dengan satu kilatan, kapak berdarah muncul dan ia menebas ke arah musuh lamanya. Tabrakan kekuatan besar mengguncang arena. Xiao Chen mundur beberapa langkah, wajahnya muram. Dia tidak puas. Dulu, Hun Qianmo bahkan ketakutan hanya melihatnya. Sekarang kau bukan tandinganku, ejek Hun Qianmo. Ia melirik Xiaoyan. Kau bau Xiao Xuan. Kau pasti mewarisi kekuatannya dari makam surgawi. Xiaoyan tetap tenang. Dia sadar lelaki tua ini paling berbahaya. Kemungkinan setingkat bintang 6 dousheng. Kepala Hall of Souls maju, menyeratkan dialah petarung terakhir pihak mereka. Xiaoyan, giliranmu memilih 3 petarungmu. Xiaoyan berpikir cepat. Xiao Chen bisa melawan Hunmo. Dia sendiri akan menghadapi kepala Hall. Tapi siapa yang cukup kuat menghadapi Hun Qianmo? Tiba-tiba, sosok kecil muncul di sampingnya. Leluhur Menara Pil tersenyum datar. Serahkan si tua itu padaku.